Anda masih bersama kami di Political Show. Kami lanjutkan dialog ini. Undang-undang TNI disahkan, polemik pun bermunculan. Saya minta tanggapan dari Mas Fahmi. Seberapa optimis teman-teman koalisi masyarakat sipil terhadap gugatan uji formil Undang-undang TNI oleh mahasiswa diterima oleh MK? Kalau saya sih, karena saya bukan ahli hukum ya, Baik. jadi soal uji formil ya tentu kalau saya melihat boleh saja bagian dari bagaimana kita menguji apakah proses proses pembentukan undang-undang ini sudah prosedural atau belum, itu silakan saja diuji ke MK dan itu menurut saya baik ya untuk membuka juga ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat bagi masyarakat ya. Ini kan penting ya uji formil ini, dan kalau misalnya setelah diuji ternyata masih dianggap secara formil, ya tentu MK akan memberikan pendapat yang jelas tentang itu, dan itu yang kemudian bisa menjadi pedoman ke depan kan, bagaimana kita harus melaksanakan undang-undang TNI baik yang tidak diubah maupun yang hasil perubahan kan kemudian. Nah, tapi Anda tidak melihat ini cacat formil, material, prosedural, di mana pembentuk undang-undang ini tidak transparan dalam saya tadi sudah sampaikan kan di awal bahwa ada kritik yang keras terhadap sempitnya akses informasi, komunikasi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang ini di DPR ya. Ya artinya kita bisa mendapat informasi, bisa mendapat hal-hal yang apa saja yang diproses dalam pembahasan di DPR, tapi kan itu tidak berasal dari sumber yang kredibel gitu, sehingga tidak ada yang bisa memastikan apakah ini sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang dibahas di dalam atau tidak. Itu saja. Kalau saya di situ persoalannya ya. Baik. Sehingga kalau terkait dengan substansi ya saya kira itu nanti lain lagi persoalan bagaimana mengujinya, kan beda lagi kan, diuji materi kan nanti. Nah, kalau ini kita kalau diuji formilnya ya saya kira itu memang harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya juga minta pandangan dari sudut pandang mantan Gubernur Lemhanas, Pak Agus Wijoyo. Pak Agus, dengan adanya gugatan teman-teman mahasiswa ke MK, Undang-Undang TNI, cacat formil, material. Ya, ini akan bersandar kepada latar belakang bagaimana kondisi cabang yudikatif kita. Kita tahu semua bahwa masalahnya adalah masih adakah trust masyarakat terhadap lembaga-lembaga yudikatif ini. Kalau tidak ada, walaupun prosedur itu juga sebetulnya sudah prosedur yang sifatnya legalistik dan sudah benar, tetapi juga kalau penanganannya tidak benar dan ada cacat di dalam secara substantif pada penegakan hukum, itu juga saya rasa tidak akan banyak bermanfaat. Tapi saya lebih melihat bahwa masalahnya adalah masalah substansi. Perlu lebih banyak untuk disosialisasikan untuk mencapai kesepahaman. Apa sih itu peran TNI? Tadi dikatakan dui fungsi. Bagi saya, dui fungsi itu adalah satu, fungsi konstitusional, yaitu fungsi pertahanan nasional, dan dua adalah fungsi non pertahanan. Jadi fungsi-fungsi yang tidak ada keterkaitan dengan pertahanan itu sebetulnya adalah di luar fungsi pertahanan dan berada di luar amanat konstitusi. Seperti misalnya cyber. Cyber ini tergantung strukturnya. Karena cyber itu ada di mana-mana, adakah nanti struktur atau badan cyber yang sifatnya nasional? Kalau ada sifatnya nasional, maka di situ lebih masuk kepada penegakan hukum. Cabang dari cyber nasional tentunya ada cyber pertahanan. Gitu. Nah, itu memang diawali oleh TNI. Tetapi juga cyber yang sifatnya nasional
bukan tidak mungkin dalam jabatan-jabatan tertentu membutuhkan spesialisasi prajurit TNI. Untuk itu boleh diduduki, tetapi itu akan sangat sedikit gitu. Oke. Yang kedua contohnya adalah narkotika, ya, narkotika. Untung saja ini sudah tidak ada. Narkotika itu berada pada wilayah penegakan hukum. Kita lihat di Filipina sini, ketika Presiden Duterte mengadakan kebijakan untuk menumpas narkotika, semua aparat yang dia pergunakan itu adalah aparat kepolisian. Tidak ada aparat militer yang digunakan. Jadi di sini kita harus lihat juga mana itu yang di luar pertahanan. Itu tidak ada kaitannya dengan pertahanan. Dan jangan sampai kita juga kemudian terus melemah dan mengatakan pada akhirnya semua itu berkait dengan security, sekuritisasi yang akhirnya TNI yang dilibatkan ke situ. Jadi saya lebih melihat bahwa perlu lebih banyak diskusi untuk mencapai kesepakatan, kedalaman pemahaman apa sih peran dan kewenangan TNI sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu pertahanan nasional. Apa itu pertahanan? Pertahanan itu adalah fungsi perang untuk mengalahkan semua kekuatan militer yang akan menduduki wilayah kita. Di luar itu adalah di luar fungsi pertahanan, itu menjadi dui fungsi. Apakah itu pembangunan, apakah itu pemerintahan sipil, dan apakah itu penegakan hukum. Baik, saya juga minta pandangan dari Mas Farhan. Silakan Mas untuk undang-undang TNI yang digugat ke MK. Iya, kalau terkait gugatan ke MK sah-sah aja kan gitu. Kita harus memandang itu sebuah langkah yang maju juga dari kawan-kawan mahasiswa kan gitu, dari gerakan rakyat. Ini satu hal yang maju, sah-sah aja. Tinggal nanti diuji kan gitu. Di MK diuji. Tapi kalau tadi menyangkut yang disampaikan oleh Prof. Susi dan Mas Isnur, masalah keterburu-buruan segala macam, setahu saya RUU ini sudah diusulkan sejak lama, periode presiden sebelumnya, kan gitu. Kemudian sempat untuk di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, itu sempat dibahas lagi kemarin, tapi Pak Prabowo yang saya dengar itu meminta untuk nanti, jangan sekarang, kan gitu. Artinya ini bukan satu hal yang terkesan terburu-buru, ini melalui proses-proses yang yang seharusnya dilakukan gitu. Masalah keterbukaan, kemudian transparansi, ya memang ini kelemahan anggota dewan kita selama ini. Kan gitu. Ini PR yang harus dilakukan oleh anggota dewan kita, bagaimana dia masif dalam mensosialisasikan. Tapi ada penolakan di tengah masyarakat termasuk mahasiswa hari ini di Surabaya, Mas, sampai ricuh. Ya, sampai ricuh segala macam. Ini buah dari tidak transparansi kerja-kerja dari DPR itu, padahal ini sudah dibahas sejak lama kan gitu. Tapi kalau dibilang masalah Fairmont segala macam, ya gas kali ini kok panja itu dilakukan di hotel, misalnya itu. Dari dulu-dulu sudah seperti itu, bagaimana rapat-rapat di panja, kemudian konseling dilakukan di luar gedung DPR. Ini bukan satu hal yang baru, bukan hal yang seolah-olah ini terkesan Pak Prabowo sebagai presiden itu mau membangkitkan dui fungsi ABRI dan lainnya. Bahkan kalau bisa dibilang tadi masalah dui fungsi ABRI sama seperti dulu Orde Baru. Toh kawan-kawan yang dulu memperjuangkan menolak dicabutnya dui fungsi ABRI, saya tanya, saya diskusi dengan mereka, betul nggak ini sama nih Bang? Beda, bukan ini kan gitu. Dulu mereka itu, bayangin Dirut BUMN, Dirut Pertamina itu adalah letkol kan gitu. Bayangin dulu katanya Bupati, Wali Kota, Gubernur adalah perwira aktif dari TNI, dari ABRI waktu itu. Itu yang kita tolak kan gitu. Tapi kalau yang disampaikan oleh Mas Isnur terkait bagaimana rakyat petani misal digusur, ada instrumen tentara di situ, ada instrumen polisi di situ. Nah, ini yang sedang dibenahi oleh pemerintah hari ini, saya lihat ya. Yang sedang dibenahi, diberikan kepastian hukum, tentara tidak boleh lagi seperti itu kan gitu. Kemudian untuk jabatan-jabatan sipil yang diisi dibatasi hanya 14 pos, yang semuanya ini 14-14-nya masih ada hubungannya dengan kerja-kerja militer. Terkait narkoba, kalau Pak Agus tadi bilang bahwasanya ini pekerjaan adalah Gakum, Polri, semisal, jangan lupa bahwasanya narkoba nggak hanya di dalam negeri. Narkoba ini masuk dari luar loh. Nah ini kan juga menyangkut masalah pertahanan negara. Nggak hanya beredarnya atau produksinya di dalam negeri, nggak. Ini bisa dari negara mana masuk ke Indonesia kan gitu. Ini peran TNI yang mungkin bisa
diaktifkan Baik. kan gitu, bisa Baik, diisi baik. oleh TNI ke depannya. Baik, baik. Gitu. Jadi Oke. terkait ketakutan difungsi ABRI segala macam, toh di diskusi kita malam ini tidak mencerminkan itu sebenarnya, karena Oke. ketakutan yang terjadi, yang dikhawatirkan itu di luar konteks dari RUU TNI yang Baik. disahkan ini. Baik, Semuanya baik. ketakutan. Ya memang kita lihat faktanya di lapangan, bahkan saya pernah berhadap-hadapan ketika mengadvokasi petani kan gitu, berhadapan dengan Brimob, bahkan Oke. Damkar ada di situ. Apa hubungannya Damkar dengan penggusuran petani? Tapi kan tidak gitu. dibahas DPR. Nah, itu Sayang sekali. tidak dibahas DPR, Oke. sayang sekali memang. Nah, sayang karena itu tadi DPR kita yang masih masih banyak PR yang harus dikerjakan, SDM-nya, resource-nya harus ditingkatkan lagi. Oke. Dan itu menjadi tugas kita sebagai rakyat yang memilih mereka. Mereka duduk karena kita yang milih. Oke. Kan gitu. Bukan mereka seolah tiba-tiba bisa duduk di jabatan itu, tapi rakyatlah yang memilih mereka. Kesalahan mereka hari ini ya kita juga harus evaluasi kan gitu. Baik, baik. Kita Tapi akan masuk. secara proses, saya lihat prosesnya berjalan normal, Oke. tidak ada terkesan terburu-buru, Hmm. tidak ada sentimen atau indikasi ini membangkitkan difungsi ABRI, karena semuanya bahkan sampai ke usia ini masalah produktivitas saja kan Baik. gitu, utilitas dan lain sebagainya. Itu sih. Baik, kita tangkap poinnya. Kita harus break, Bapak Ibu dan juga pemirsa di rumah. Kami harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Political Show.